nyata tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud hamba yang baharu ini tidak lain adalah wujud Allah. Lalu bepana diri namanya. Bepana diri itu laksana engkau tadi mengingat asal dirimu yang asalnya tiada kembali kepada tiada. Yang asalnya dari Allah kembali kepada Allah. Artinya sifat-sifat yang wujud, sifat yang ada nih adalah sifatnya Allah, nyatanya Allah. Jadi yang baharu pun adalah daripada wujudnya Allah atau adanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Maka mantaplah ketika engkau berikrar bahwa asyhadu alla ilaha illallah, naik saksi aku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Melihatlah kira-kira Pak Badro dengan Allah sudah. Melihatlah dengan adanya Allah, dengan bertauhid tadi, dengan berikrar tadi. Asyhadu alla ilaha illallah, naik saksi aku tiada Tuhan melainkan hanya Allah yang ada. Sudah tidak menyaksikan tadi dengan bertauhid tadi, meletakkan tauhid. Nah, diletakkan kepada diri tadi. Yang ada tuh hanya Allah saja. Sudahkah kita menyaksikan tadi? Nah, menyaksikan, melihat wujud adanya Allah tadi. Wujud atau adanya Allah. Menyaksikan wujud daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi wujud zat Allah tadi mungkin berapa kali kita ulang, tidak ada benda khususnya. Nah, jadi kalau menyatakan Tuhan banyak, tidak. Orang yang namanya tauhid itu keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan zatnya, keesaan sifatnya, keesaan asmanya, keesaan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka terhindarlah kita dari namanya syirik. Nah, jadi tauhid dulu diletakkan tadi. Kemudian kemarin adalah sifat ma'ani, dan malam hari ini sifat ma'nawiyah. Sifat ma'ani yaitu kudrat yang artinya kuasa. Lalu kita pahami pula dan kita rasapi berdiri ia kepada yang wujud, sifat ma'ani tadi. Yang wujud tadi yang mana? Yang ada. Diri Pak Badro yang ada, yang banyak jamaah ini yang ada. Jangan meletakkan segala sifat ma'ani tadi ke tempat yang tak ada. Maka diletakkanlah sifat ma'ani tadi, sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tadi kepada yang ada, kepada yang maujud. Jadi diletakkanlah, dirasapi, berarti kalau pada diri tadi, ini yang ada tadi, lalu diletakkan yang kuasa itu adalah Allah. Ini sudah benar dalam meletakkan tauhid tadi. Jangan sampai goyah lagi, yang kuasa itu ada selain daripada Allah. Lalu ada kuasa ini, kuasa itu, kuasa setan dan lain sebagainya. Hancur tauhid kita. Rusaklah tauhid kita. Lalu setelah belajar marifat nanti goyah. Nah, goyah tiup angin makin tinggi, anginnya makin deras. Bahwa yang kuasa itu dalam tauhidul sifat tadi, yang kuasa itu mutlak semata-mata hanya Allah. Atau yang maha kuasa tadi semata-mata mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Maka terhindarlah kita dari yang namanya kesyirikan. Nah, lalu sifat nyata tadi, sifat kuasa Allah tadi nyata kepada diri. Kalau bahasa sederhana, lalu diri ini diberi sifat kuasa. Nah, diberi sifat kuasa. Kapan memberinya? Ya sifatnya tadi sedia sudah. Dari zat awal si air menjadi tajalli, bentuk rupa tadi tajalli yang muhadas, sekarang jadilah diri kita. Dan diri kita pun tidak lain daripada adanya Allah, daripada wujudnya Allah tadi. Nyata daripada wujud Allah, nyatalah isbatuni tadi.
Lalu ada sifat kuasa. Sifat kuasa tadi diambil dari mana? Dari zat yang sedia tadi. Nah, lalu kuasa tadi, kuasa diri tadi. Kalau sampai kedua, lalu ada kuasa makhluk, ada kuasa Tuhan. Ini dinamakan bersekutu namanya. Jadi ada kuasa makhluk, kuasa Tuhan, lalu ini dinamakan berserikat atau bersekutu. Lalu hukumnya adalah syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mutlak wajib tadi tauhid itu adalah mengisbatkan semata-mata hanya Allah yang ada. Kalau tauhidul sifat, hanya sifat Allah yang ada. Sifat makhluk atau sifat selain Allah tidak ada. Nah, artinya semata-mata sifat yang ada tuh hanyalah sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat semata-mata hanya sifat Allah. Nah, jadi sifatnya itu di dalam tauhid, sifat itu semata-mata hanyalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kepada makhluk ini menjadi tajalli, menjadi nyata. Nah, kalau jadi sifat si makhluk, sifat Tuhan ada, artinya mau mana nih? Nah, sifat si makhluk nikah, sifat si Tuhan nikah. Nah, nah, bila sifat si Tuhan aja katanya adalah mengandung kekafiran. Bila sifat si hamba aja berarti mengandung kekufuran. Nah, maka dari itu, dari bertauhid nanti belajarlah ilmu makrifat tadi supaya sempurna diri. Jadi setelah belajar tauhid, lalu belajarlah ilmu makrifat tadi. Nah, tidak hanya tauhidul sifat, sampai ke tauhidul zat tadi. Ada tauhidul asma, tauhidul af'al. Ya, jadi dalam sifat 20 itu mutlak yang punya sifat itu hanya Allah. Ini dasarnya tadi. Jadi yang namanya tauhid itu semata-mata hanya keesaan Allah. Tuhan yang tunggal tadi. Allah yang esa. Tidak ada yang lain selain daripada sifat Allah. Kemudian lagi iradat yang berkehendak itu tidak ada yang lain selain daripada Allah. Maka nafikanlah di diri tadi dengan kita bertauhid, menghindari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang berkehendak di diri tadi dan di alam ini hanyalah semata-mata kehendak Allah. Nah, jadi di diri itu yang berkehendak adalah Allah. Di sana pula pokok daripada ketakwaan kita kepada Tuhan. Maka turutilah segala kehendak daripada Tuhan. Nanti setelah belajar ma'rifat, yang berkehendak itu hanyalah Allah. Yang memerintahkan bertakwa, yang memerintahkan melaksanakan amal ibadah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa yang diperintahnya? Yang diperintahnya itu ialah hambanya. Jadi yang melaksanakan perintah itu hamba. Yang memerintah tadi adalah Allah. Apa dasarnya tauhidnya? Ia kudrat, iradat, kuasa dan kehendak Allah. Jadi sebenarnya jangan ditanya lagi di diri itu. Yang berkehendak di diri itu hanyalah Allah saja. Yang punya kehendak hanya Allah semata-mata. Bila ada kehendak lain di diri kita, syirik kita dengan Tuhan. Ini dasarnya dulu sebelum melanjut ke jenjang pembahasan tentang ilmu ma'rifat tadi, belajar Nur Muhammad dan lain sebagainya tadi. Nah, ini dulu pondasinya. Jadi di diri itu jangan sampai ada kehendak lain selain daripada kehendak Allah.
Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Naik saksi aku bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul atau pesuruh Allah tadi. Jadi Muhammad tadi hambanya Allah. Mana pada diri tadi yang melaksanakan perintah Allah, itulah hamba dengan kudrat dan iradatnya Allah. Dengan kehendaknya Allah diri kita ada. Dengan wujudnya Allah diri kita ada. Jadi diri kita ini ada, adanya tadi dengan adanya wujud Allah. Jadi yang kita kenakan sekarang jati diri kita ini adanya Allah. Jadi yang engkau pakai sekarang ini, yang kau jati dirimu sekarang ada, itu wujud Allah yang kau kenakan tadi. Laksana es batu yang tidak memiliki apa-apa. Dirinya tuh sebenarnya yang dia kenakan jati dirinya. Dan jati dirinya tuh semata-mata adalah air. Nah, supaya dia paham, supaya dia tahu di dirinya, supaya tidak kufur nikmat Allah dan tidak kafir mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jati dirinya, sebenar dirinya itu yang dia kenakan adalah wujudnya Allah, adanya Allah. Tanpa adanya Allah tak adalah diri kita. Yang kita kenakan ini adalah wujud daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa wujud daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tak adalah dunia beserta isinya termasuk diri kita. Tak ada tadi. Tak ada yang bisa bertahan dan tak akan pernah ada sesuatu apapun juga termasuk diri kita tanpa adanya wujud daripada zat Allah, tanpa adanya Allah. Yang ada inilah yang mencipta tadi. Dari adanya ini terciptalah diri kita. Maksudnya lah tadi yang ada ini hanyalah Allah saja. Dari adanya Allah maka adanya alam semesta beserta isinya, adanya makhluk daripada adanya Allah. Bukan adanya makhluk mengadakan Tuhan, bukan. Berarti lebih hebat kita daripada Tuhan tadi, karena kita nih adalah ganti Allah, tajalli Allah. Nah, tajalli Allah, maka yang nampak pada diri dan pada alam itu kepada ibu bapak sekalian, yang ada tuh mutlak, yang ada tuh hanya Allah saja. Kemudian menjadi tajalli kepada diri kita, lalu banyak rupa, banyak bentuk. Banyak rupa dan bentuk tadi semuanya adalah daripada Allah juga, daripada zat Allah juga. Nah, jadi yang banyak tadi bentuk dan rupa semuanya adalah wujud atau adanya daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Sehingga terhindarlah kita daripada kesyirikan, keriaan dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi yang berkehendak itu di diri tadi dan pada alam itu hanyalah kehendak Allah. Memang sulit kita menerima tadi. Lalu katanya kalau kehendak tadi ada yang baik, ada yang buruk. Itu Allah yang mengatur, bukan kita. Allah yang berkehendak. Hendak dibaikannya kah kita, hendak diburukannya kah? Hendak diberi hidayah kah, hendak dikafirkannya kah, hendak dikufurkannya kah? Nikmat itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kada bisa mengatur Tuhan. Itu sudah iradatnya Allah, itu sudah kehendaknya Allah. Maka di dalam orang bertauhid tadi tentu dia paham dan mengerti mutlak yang bersifat kehendak Tuhannya Allah. Jadi ikhlas ridai kita sudah. Nah, hendak apalagi sudah ketentuan iradatnya Allah. Mau menangis hendak jadi anak presiden kada bisa juga lagi. Atau hendak menangis, hendak minta lahirkan jadi anak sultan, terima aja, nasib sudah jadi buruh kah kita seperti ini, jadi pedagang, jadi tukang sayur. Tadi sudah ketentuan Allah, kehendaknya tajalli Allah tadi menjadi tukang sayur, menjadi tukang rumput.
Jadi apapun itu jangan dirubah-rubah kecuali sudah kehendaknya. Nah, ini hendak mendekatkan Allah lalu mengubah diri. Yang mula-mula misalnya petani lalu hendak betapa bersembunyi diri tadi. Mendekatkan kepada Allah tanpa merubah pakaian dan lain sebagainya. Tak perlulah dirubah-rubah. Karena yang ada tuh nyata hanya Allah, tauhid tadi. Jangan diguyah-guyah lagi tauhid ini tadi. Yang suka menggoyah-goyah ini karena tauhidnya belum mantap tadi. Kalau sudah mantap, semata-mata diletakkan ulama tauhid, yang ada nomor wahid, nomor satu tuh, yang ada tuh cuma Allah saja. Berdiri yang ada tuh cuma Allah, berdiri pada diri. Kemudian yang berkehendak Allah pula. Kemudian yang kuasa Allah pula. Maka terhindarlah kita daripada yang namanya syirik. Kalau diletakkan sifat lain pada diri, ada sifat makhluk, ada sifat monyet, sifat binatang, dan lain sebagainya. Nah, itu pun daripada Allah juga tadi. Nah, lalu ada pertanyaan, kenapa sifat kuasa Allah nih ada yang dibikin jadi pencuri dan lain sebagainya? Itu rencana Allah, engkau tak tahu. Itu kehendak Allah, masa kita mengurusi kehendak Tuhan? Nah, urusan dirimu sebagai hamba hanyalah menjalankan perintah Tuhan. Nah, maka di situ dicatat bahwa yang berkehendak di diri di dalam tauhid semata-mata Allah saja. Apapun itu kehendaknya Allah tadi kepada diri dan kepada alam. Apapun yang terjadi, terima tidak terima pasti terjadi. Engkau nangis ke apakah pasti terjadi, sudah kehendaknya, sudah kuasanya Allah. Mau apa kita? Coba kita sekarang nangis-nangis mau jadi anak sultan, merintih kita, menyesali diri kita, aku mau jadi anak sultan, mau jadi anak raja. Mana ada bisa berubah? Tak ada lagi tajalli Allah kepada diri ini, sudah. Engkau tuh ganti Allah. Nah, jadi diri kita tuh ganti Allah, sudah sesuai dengan keadaan diri sekarang tadi. Nah, jadi sampai di iradat tadi mungkin Bapak Ibu bisa paham. Kita meletakkan tauhid karena itu pondasi dasar utama, modal dasar dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan ya tauhid. Kalau tidak bertauhid, jangan harap imanmu bisa kokoh, bisa dijual nanti iman. Nah, iman bisa dijual karena apa? Jual iman tadi. Sekarang kan banyak yang namanya, ada ibu kemarin bu siapa yang bertanya iblis dan setan. Nah, iblis itu seperti apa, setan seperti apa? Jadi iblis itu bersumpah dengan nama Tuhan. Nah, dengan nama Tuhan dia bersumpah. Nah, jadi dari wujudnya Allah ini banyak terbentuk tadi sifat binatang, sifat manusia, sifat iblis dan setan. Daripada wujudnya Allah ini banyak beragam. Jadi semua yang ada tuh adalah wujud Allah. Semua yang ada tuh adalah kehendak Allah. Jadi ada kehendak Allah yang buruk katanya. Nah, jadi di dalam bertauhid itu satu saja, yang maha berkehendak adalah Allah. Kada boleh digoyah-goyah, kada boleh ditambah dan dikurangi. Di dalam tauhid itu semata-mata yang ada hanya Allah. Kemudian yang kuasa hanya Allah. Yang berkehendak adalah Allah. Terima tidak terima kita, itu sudah kehendak Allah. Mau apa lagi kita? Nah, mau apa tadi pejab kada terima. Maka terimalah sudah ketentuan daripada Allah. Nah, jadi kalau makam hamba tadi, maka laksanakanlah segala perintah Allah. Jadi yang berkehendak di diri semata-mata hanya Allah. Yang berkehendak tadi dinafikan selain daripada Allah, Pak Asnawi, dibuang keraguan-raguan tadi. Kalau ada kehendak setan ya jadi setan. Apa nampak setan? Yang mencuri terong kita tuh nah setan. Nanam terong tadi, padahal ada samaan dengan setan nanamnya. Ya itulah sudah kehendak Allah. Mau apa kita mau nangis, mau marah-marah? Tak juga kembali tadi. Ya itu sudah kehendak Allah. Nah, jadi sifat yang mencuri tadi adalah sifat setan tadi, bersumpah. Nah,
mau pemilihan tadi bersumpah-sumpah dengan janji manis. Nah, makanya iblis setan tadi bersumpah dengan nama Tuhan. Bersumpah atau bijak? Dengan nama Tuhan disumpah. Nah, dengan nama Tuhan bersumpah. Mana ada iblis yang gaib? Iblis tadi nyata nampak kepada wujud Allah. Yang mencuri siapa? Ya iblis, ya setan tadi. Mana orangnya? Nampak aja. Yang berbuat maksiat, yang berbuat ingkar. Jadi kalau kita berteman dengan iblis, di lingkungan iblis, ya pintar-pintar kita aja, beringat-ingat, banyak beristighfar tadi. Nah, kada banyak sedikit kita ikutkan tadi. Yang namanya berkawan iblis setan tadi. Ya milih-milih hai kawan. Ya kabejap. Nah, berkawan iblis setan tadi nanti kita akan ada banyak sedikit kena tadi. Nah, jadi iblis setan pun nampak daripada wujudnya Allah. Adanya sekarang nih nampak bila diri kita nih jahil, diri kita suka mencuri, berbuat maksiat, inilah nyatanya iblis setan. Jangan ditunjuk orang diri kita. Kadang-kadang jadi jin apa suka ngamuk-ngamuk, sedikit ngamuk. Itu adalah bangsa jin, sedikit mau ngamuk. Ini yang dipadahkan jin, lalu kata orang kesurupan jin. Nah, kata orang kesurupan jin si A misalnya kesurupan jin. Padahal itu bukan kesurupan, memang dirinya yang mengutamakan hawa nafsu, sifat kahar daripada Allah tadi. Lalu kesurupan jin katanya bukan, dirinya juga itu. Nah, lalu berdalil jin, ya orang lain bolehlah ngata karena lupa diri tadi. Iya. Nah, jadi kalau lupa diri katanya disurupi jin. Ya namanya kita lupa diri, itulah diri kita sebenarnya jin. Ya bejap bila kita marah-marah, lupa diri, inilah jin. Nah, lalu kesurupan jin katanya surup jin itu lantaran kita surup tak ingat diri. Lupa akan diri. Coba dibawa bercermin. Oh diriku pang ini nah. Berhenti. Nah, lalu baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad atau salawat yang kita sampaikan dulu Allahu Muhammad. Allahu Muhammad, sadar diri kita nih. Pasti jatuh kita tadi. Allahu Muhammad. Allahu Muhammad. Sapukan kemuhani kalau masih belum merasa. Baru melihat Allahu Muhammad. Hu tadi akunya Allah. Nah, kalau hu-nya tadi, kalau kepada laki-laki hu namanya. Kalau kepada perempuan ha namanya. Ada kan ibu siapa yang bertanya tadi? Saya meninggal dunia. Nah, jadi kalau damirnya hu tadi kepada laki-laki, kepada haknya kepada perempuan. Hak dan hu tadi tiada lain. Hu tadi hu-nya daripada Allah kalau di tauhid tadi. Karena yang berhu itu, yang beraku-aku itu yang ada. Tak mungkin yang tiada bisa beraku-aku diri. Tak mungkin yang tiada punya sifat kuasa. Ingat Bang Muhammad Ridwan, yang tidak ada tak mungkin punya sifat kuasa. Tak mungkin yang tidak ada bersifat kehendak. Jadi yang adalah yang bersifat kehendak. Aku siapa itu? Ya akunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan digeser-geser lagi tadi. Jadi aku yang sebenarnya aku, yaitu akunya Allah. Nah, karena bahasa ini turun, lalu ada aku hamba, ada aku makhluk, dan lain sebagainya. Nah, tetapi pondasi dasarnya di sini di tauhid, yang aku tuh cuma Allah. Ingat, yang aku tadi cuma Allah saja. Karena ini tauhid. Lepas pada ini nanti belajar makrifat. Jadi akunya diletakkan, akunya yang kuasa tadi adalah Allah. Aku yang wujud, yang ada hanya akunya Allah. Bila ditambah lain, maka syiriklah kita. Jauhlah daripada tauhid keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu tadi yang tahu akan sesuatu pada diri ini dan pada alam tadi. Jadi baik yang memberitahu,
di luar diri kita nih, itu Allah juga kita pandang. Baik yang di dalam diri kita yang memberitahu sesuatu, misalnya hamba tak tahu. Nah, ini orang hawas, makam orang hawas, bukan orang ahli nujum ya Bapak Ibu. Orang ahli nujum mungkin mencari ada sahabatnya. Engkau tak bersahabat siapa-siapa. Orang alim tidak bersahabat dengan sesuatu apapun, sahabatnya tidak ada. Yang ada tuh Tuhannya saja. Maka dia bertanya kepada Tuhannya, si hamba tadi bertanya, diam dia. Kalau dia tidak tahu sesuatu, dia diam. Maka Allah akan memberikan namanya ilmu tadi, sifatnya yang berkehendak, yang tahu di diri itu. Bukan ahli nujum, di nujum-nujum gimana? Tidak bisa, itu orang ahli nujum. Ada sahabatnya, mungkin katanya sahabat jin. Dan kalau kita tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang alim tadi, alim itu sebenarnya adalah yang mengenal Allah. Alim itu sebenarnya sifat Allah yang tahu, atau alimun, yang maha tahu tadi. Maka bila hendaklah engkau dapat segala ilmu, segala anugerah ilmu pada diri tadi, maka sadarlah dirimu dari sekarang. Yang punya ilmu itu Allah. Pada diri tadi, apapun tahu akan sesuatu di diri ini adalah ilmu Allah. Baik bisa melihat wajah, bisa berhitung dan lain sebagainya. Yang ada tuh hanya ilmunya Allah. Jangan keluar dari wilayah sini. Yang ada tuh hanya ilmunya Allah. Yang ada tuh hanya kehendak Allah. Yang kuasa tadi adalah kuasanya Allah. Bila tidak keluar di sini, di wilayah Allah, engkau jaga terus, maka inilah walinya Allah. Tapi bila keluar daripada ini tadi, nah jadi wali setan. Apa tadi wali setan? Nah, janji dengan nama Tuhan, saya ini. Nah, makanya kata Nabi Adam alaihissalam, kenapa kau percaya dengan iblis? Kata Tuhan. Iya, karena dia bersumpah dengan nama Tuhan. Nah, dia bersumpah dengan nama Tuhan, lalu memberi janji-janji manis. Jadi janji manis itulah yang dinamakan buah pengharapan atau buah sikuldi tadi. Nah, jadi yang hidup adalah Allah, yang hayat tadi adalah Allah. Jadi cari pada diri ini, nah, yang hidup adalah Allah. Bila yang mati itu dinamakan makhluk. Adakah di diri kita nih yang mati? Nah, jadi yang hidup pada diri tadi dan pada alam tuh dipandang Allah saja. Itu tauhidnya tadi. Jangan ada yang hidup selain daripada Allah. Yang hidup semata-mata Allah saja. Kepada diri dan kepada alam. Kemudian sama. Sami'un, yang maha mendengar atau sama mendengar tadi. Maka segala sifat-sifat Allah ini pula meresap kepada diri tadi. Jadi es batu ini sebenarnya anugerah Allah semuanya. Wujudnya, sifat pendengarannya, ilmunya berasa mutlak air semata tadi. Jadi baik wujud dirinya si makhluk ini tadi daripada zat Allah. Walaupun ada bentuk dan rupa tadi. Nah, semata-mata itu daripada Allah. Ini yang benar tauhidnya tadi. Kemudian semata-mata di diri hamba nih, di diri makhluk nih yang kuasanya Allah saja. Yang berkehendak Allah saja. Yang hidup hanya Allah saja. Kemudian yang melihat hanya Allah saja. Jadi yang melihat di diri itu semata-mata hanya Allah saja. Nah, jadi si hamba nih hanya dititipi pendengaran, hanya dititipi penglihatan tuh bahasanya. Supaya kadangnya sifat Allah saja yang ada. Semata-mata hanya Allah saja. Kemudian yang berkalam, yang melihat, yang maha mendengar, yang maha melihat tidak lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang melihat, yang mendengar,
yang berkata-kata pada diri tidak lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam ilmu ma'rifat nantinya sifat ma'ani atau maknawiyah ini tadi menjadi nyawa bagi diri insan. Jadi menjadi nyawa kepada diri si makhluk. Nah, diri makhluk ini tadi adalah es batu, anggap berasal daripada air. Yang bahan dasarnya diri kita nih adalah semata-mata berasal dari Allah. Seutuhnya diri kita dari ujung rambut sampai ujung kuku, awal akhir, lahir batin tadi adalah zat Allah semata. Inilah tauhid yang mantap, inilah tauhid yang benar. Supaya jangan digoyah-goyah orang lain lagi.